Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dengan mata kuliah pengenalan budaya dosen pengampu Agus Mahardika Magister Humaniora beranggotakan Asmateli Samudra, Suji Fauzia, Kesha Fauzia, Hayat Pujiarti, Ummu Hanifah, Siti Masnuah, dan Alimah. Kami akan menjelaskan makanan khas Majalengka untuk memenuhi tugas mata kuliah pengenalan budaya. Inilah perjalanannya. Di balik kelezatan berbagai kuliner, ada peran tersendiri oleh kecap Majalengka yang mempunyai cerita-cerita yang tersimpan di dalamnya. Kecap ini mulai diproduksi tahun 1959 di Jalan Raya Tonjong, Majalengka, dan diprakarsai 3 orang sehingga dinamai kecap segitiga. Mereka adalah Hari Lukman, Endak, dan Aman. Kecap Majalengka merupakan kecap dari Majalengka yang dibuat secara tradisional. Kecap ini tersedia dalam 3 jenis rasa, yaitu asin, manis sedang, dan manis. Satu meski pengawetannya hanya dilakukan dengan menambahkan garam. Majalengka yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa. Kini mempunyai batik, yaitu batik khas Majalengka. Upaya pemerintah Majalengka pun kini semakin giat menyelenggarakan pelatihan-pelatihan keterampilan membatik bagi masyarakatnya yang berminat untuk mempelajari. Meskipun belum terkenal seperti batik yang lainnya, namun keberadaan batik Majalengka mulai banyak dilirik oleh pecinta batik dari luar daerah. Keberadaannya pun bisa menjadi daya tarik dan kebanggaan tersendiri, khususnya bagi warga kota Angin tersebut. Sentra pembuatan batiknya berada di Desa Enggalwan, lokalnya yang khas. Budaya batik di Majalengka ini dipelopori oleh Heri Surasono, Sirang Senaman Border. Cara membuat jala kotek isian ayam. Untuk bumbu isiannya, haluskan bawang putih dan cabai-cabean. Bagi adonan siapkan selembar plastik yang dibaluri tepung kanji sebelumnya supaya tidak lengket. Lalu pipihkan adonan sampai tipis dengan bantuan rolling pin. Beri 1 sendok makan isian di tengah. Lalu lipat dan rapatkan sisinya. Goreng dan siap dinikmati. Mangga Gedong Gincu merupakan buah mangga asli yang menjadi ciri khas atau ikon kota Majalengka. Buah ini sangat terkenal di daerah Majalengka. Mangga Gedong Gincu rasanya sama seperti mangga pada umumnya, tetapi buah mangga satu ini memiliki warna dan aroma yang berbeda dari mangga lainnya. Blender halus buah mangga tersebut, lalu kita tunggu sampai dia pun selesai. Setelah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu dan lihat itu ternyata halus sekali, ya kan. Lalu kita tuangkan 4 butir telur dan sedikit gula dan 1 sendok SP. Oke, 1 sendok SP, lalu kita putar-putar, kacau-kacau. Kita putar kacau-kacau sehingga menjadi putih berjejak. Nah, sehingga menjadi putih berjejak, ya kan. Setelah putih berjejak, kita angkat mixernya terlebih dahulu dan kita taburkan sedikit tepung. Lalu kita koyak-koyak sampai selesai dan kita akan tambahkan 1 mangkok susu. Susunya bebas ya. Kita di sini memakai susu Denkau. Lalu kita ayak lagi. Setelah diayak, lalu kita kacau-kacau ya kawan-kawan. Kita kacau-kacau. Ingat, jangan terlalu bertenaga ya kawan-kawan. Yang bertenaga hanya sekuat hatimu saja. Setelah itu kita campurkan buah mangga yang tadi kita blender ya teman-teman. Kita campurkan, lalu kita kacau-kacau lagi teman-teman. Dan jangan lupa tambahkan pewarna ya teman-teman supaya lebih menarik. Kita tambahkan pewarna ya, sedikit aja loh, jangan terlalu banyak-banyak, nantinya kan gak enak. Kita putar kacau sehingga merata. Udah merata, alhamdulillah ya kawan-kawan. Kita taruh vanili secukupnya saja ya.
bebas opsional mau banyak ataupun enggak. Setelah adonan udah selesai, kita dibagi dua ke dalam mangkok ya teman-teman, supaya mempermudahkan kita untuk tambahkan susu kental manis. Opsional ya, di sini kita tidak menyebutkan merek ya, karena tidak dibayar kawan-kawan. Ya secukupnya saja lah untuk SKM ini. Setelah itu kita diamkan dan kacau-kacau ya teman, kacau-kacau supaya rata ya kan, supaya rata. Lalu kita punya loyang, di sini loyang untuk brownies ya teman-teman. Dan kita tuangkan adonan yang tadi ke dalam loyang yang telah dicampur dalam margarin ya teman-teman. Kita ketok-ketok supaya merata, lalu kita kukus dalam kukusan yang sudah mendidih. Kita taruh jangka waktu 10 menit ya teman-teman, jangan sampai melebihi. Setelah 10 menit kita tes dulu apakah udah mengembang atau belum. Ternyata sudah teman-teman. Kita tambahkan lagi adonan yang tadi yang dicampur dengan SKM semuanya ya, yang di mangkok yang tadi tuh. Lalu kita ratakan dan bolu kukus pun siap untuk dinikmati. Sejenis kelong yang memiliki ukuran kecil. Tutut dimakan sebagai lauk. Populasi tutut yang ada di kota Majalengka memiliki cita rasa unik dan khas yang berbeda dari yang lainnya. Dimasak dengan berbagai macam bumbu dan rempah yang menghasilkan cita rasa unik yang banyak dicari wisata. Setelah mendidih, kita tambahkan salam, serai, dan garam ya kawan-kawan. Lalu kita kacau-kacau kembali. Setelah mendidih, kita pisahkan antara kotorannya ya kawan-kawan. Tuh lihat kan, bersih sekali kan jadinya setelah kita beri garam. Setelah airnya surut, lalu kita angkat ya dan tiriskan teman-teman. Tuh kan, bersihkan jadinya. Lalu kita siapkan micin, garam, kaldu, bawang putih secukupnya saja ya, jahe, lalu ada kencur, ada cabai merah. Apalagi kalau yang suka pedas boleh banget ya ditambahkan sama cabai domba dan bawang merah opsional. Bawang merahnya ya di sini saya pakai 7. Kita ulek-ulek, tambahkan kemiri, jangan lupa teman-teman. Lalu ini nih yang paling bikin enak, kunyit bubuk. Lalu kita ulek-ulek kembali sampai halus ya. Lalu tambahkan serai, lalu tambahkan salam ya teman-teman. Jangan lupa tambahkan salam dan tambahkan jahe seruas 2 jari ya. Lalu kita kepruk-kepruk kembali, lalu kita taruh pada wajan yang ada minyak yang udah panas ya kawan-kawan. Kita kacau-kacau kembali ya. Dan opsional ya, ini kita tambahkan tomat supaya lebih segar. Kita tambahkan tomat, setengah dari tomat supaya segar aja gitu. Kita kacau-kacau kembali dan kita tuangkan kerang yang tadi, tutut yang tadi kita masak. Lalu kacau-kacau dan tuangkan air 1,5 liter ya kawan-kawan, karena kita pakainya 1 kilogram. Lalu kita kacau-kacau kembali sampai masak ya teman-teman, sampai mendidih. Kita tambahkan santan salsa, lalu kacau-kacau kembali supaya lezat dan bergizi. Kita tunggu ya kawan-kawan. Tuh kan udah jadi kan enak. Lalu kita
tunggu lagi sampai benar-benar masak, lalu kita plating di dalam piring supaya lezat dan bergizi. Ini adalah makanan khas dari Majalengka. Angka merupakan salah satu makanan yang diolah dengan cara fermentasi khas Jawa Barat. Proses fermentasinya diperoleh dari campuran kapang yang dicampur dengan sisa bungkul kacang tanah, ampas tahu, ampas kedelai, atau ampas kelapa yang difermentasi hingga tahap spora. Oncom ternyata punya sejarah yang cukup panjang. Sejarawan kuliner Fadli Rahman mengatakan bahwa oncom diperkirakan sudah dikonsumsi hampir bersamaan dengan tempe, yakni sejak abad ke-17. Fadli menyebut bahwa oncom sama seperti tempe menjadi bentuk kreativitas masyarakat Indonesia di Jawa Barat. Nama oncom sendiri memang tidak tertulis secara jelas dalam naskah kuno, namun pada abad ke-19-20 bisa ditemukan nama oncom tersebut dalam banyak laporan dari para ahli botani, ahli pangan, dan ahli gizi asal Belanda. Hingga kini, sayangnya, dari mana nama oncom berasal masih belum bisa diketahui asal-usulnya, seperti halnya tempe yang bisa dibilang cukup mirip dengan oncom. Juga belum bisa dipastikan asal-usulnya dan siapa yang memulai penggunaan nama ini.